poin usulan amandemen ini, apa syaratnya? Apakah memang dirasa perlu? Disuarakan padahal sejak tahun 1999 sampai 2002 sudah 4 kali dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan itu jangan sampai ada yang ingin kembali kepada Undang-Undang Dasar 45. Itu yang kita mesti kita jaga. Perjuangan kita sebetulnya kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Mendengar adanya desas-desus tentang amandemen Undang-Undang Dasar 1945, saya sebagai generasi muda yang tentu merasakan dampaknya. Saya secara pribadi mendukung adanya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, karena konstitusi memang harus berkembang mengikuti dinamika zaman. Tantangan politik, sosial, ekonomi, serta teknologi yang terus berubah sehingga diperlukan penyempurnaan agar hukum dasar negara tetap relevan dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Namun, yang menjadi persoalan utama bukan terletak pada perlu atau tidaknya amandemen tersebut, melainkan bagaimana prosesnya dijalankan. Seperti yang kita tahu, Indonesia sudah berulang kali menyaksikan bagaimana undang-undang penting disampaikan atau disahkan secara mendadak, seperti Undang-Undang Cipta Kerja atau revisi Undang-Undang KPK. Proses yang terburu-buru dan tertutup ini telah menimbulkan gelombang demonstrasi besar-besaran karena rakyat Indonesia merasa aspirasinya selalu diabaikan dan merasa kita tuh tidak dianggap. Kekhawatiran yang sama wajar muncul ketika wacana amandemen Undang-Undang Dasar 1945 kembali dibicarakan. Amandemen bukan sekedar mengubah, menambah, atau mengurangi pasal, tetapi menyentuh fondasi dan arah bangsa. Jika prosesnya tidak transparan, maka dikhawatirkan perubahan tersebut bukan demi rakyat, melainkan demi kepentingan politik tertentu, termasuk potensi memperluas kekuasaan atau memperpanjang masa jabatan pejabat publik. Amandemen sebelumnya, tahun 99 sampai 2002, memang membawa banyak kemajuan, seperti pembatasan masa jabatan presiden, atau penguatan lembaga-lembaga legislatif, dan juga perlindungan hak asasi manusia. Tetapi di sisi lain, hasilnya juga menyisakan beberapa masalah baru, seperti tumpang tindih kewenangan antar lembaga negara. Hal ini membuktikan bahwa amandemen bukan perkara yang mudah, dan membutuhkan perencanaan yang matang, serta partisipasi luas dari berbagai elemen bangsa Indonesia. Jika amandemen ini dilakukan untuk menyempurnakan hukum-hukum yang ditegakkan di masyarakat, dan ingin mengetahui apa kebutuhan masyarakat, dengarkanlah suara rakyat secara langsung. Politikus dan pemangku jabatan publik seharusnya turun langsung ke masyarakat, mendengarkan aspirasi mereka dan memahami realitas di lapangan, bukan hanya berdiskusi di ruang rapat yang tertutup. Kursi kekuasaan bukan tempat reuni keluarga dan antar jabatan, melainkan amanah untuk mengabdi dan memperjuangkan kepentingan rakyat. Perubahan sejatinya tidak hanya terjadi pada teks Undang-Undang Dasar 1945 atau hukum-hukum dan pasal-pasalnya, tetapi juga pada cara berpikir bangsa Indonesia tentang demokrasi, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Amandemen yang sejatinya adalah ketika seluruh lapisan masyarakat ikut berubah, bukan hanya hukum tertulis, tetapi juga moral, integritas, dan kesadaran bernegara. Karena itu, amandemen Undang-Undang Dasar 1945 hanya akan bermakna jika dijalankan dengan niat tulus, keterbukaan, dan keberanian untuk mendengarkan rakyat. Tanpa itu, amandemen hanyalah formalitas yang mengubah kata, tetapi tidak mengubah nasib bangsa.